saya ingin sampaikan juga yang konstruktif lah. Jangan dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya. Yang bilang sampah tapi siapa tadi? Oh gitu. Oh berarti Anda sampah dong ya. Jadi sebentar Pak. Ya nggak apa-apa sebentar. Saya kan nggak menyebut nama Bu Irma tadi kan. Saya bicara dengan pandangan yang umum saja. Ya. 3 kali sebut nama saya. Ya kita sudah bisa membandingkan ya mana yang berkualitas dan mana yang tidak. Itu kan Faisal dengan mudahnya loh ngatain Pak Jokowi dengan sebutan sampah. Nah, tapi giliran Irma Suryani yang ngatain sampah kepada Faisal Assegaf, malah Faisal Assegaf itu tidak terima mirsa. Ini kan aneh. Mau jadi Jokowi kalau seperti ini, ya mati semua masyarakatnya. Sedikit-sedikit langsung tidak terima kan begitu. Namanya saja ternyata Faisal Assegaf ini yang serem, tapi mulutnya itu sangat kotor sekali mirsa. Emang bener ya kata Sayyidina Ali itu, janganlah engkau, kata Sayyidina Ali, mengucapkan perkataan yang engkau sendiri itu tidak suka mendengarnya jika orang lain itu mengucapkannya kepadamu. Oke, kembali lagi bersama saya di Villa A, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama mirsa, di mana Mbak Irma Suryani ya sebagai politisi Nasdem itu membantah tudingan-tudingan yang selalu dilayangkan kepada Pak Jokowi di acara ILC kali ini mirsa terbaru ya. Dan ini sangat luar biasa sekali ya, statement dari Mbak Irma Suryani menanggapi dari pernyataan Faisal Akbar, dan juga ada Ferry Amsari dan juga banyak lain yang hadir di acara ILC tersebut yang selalu menyerang Pak Jokowi, dan bahkan semua permasalahan yang terjadi pada Republik ini hari ini walaupun sudah ganti presiden dan Pak Prabowo kan per hari ini pemirsa, yang tetap saja yang menjadi kambing hitam itu kan Pak Jokowi. Dan ini bantahan-bantahan dari Mbak Irma Suryani kepada mereka-mereka ini sangat luar biasa sekali untuk kita simak bersama pemirsa. Dan coba kita terlebih dahulu ya simak pernyataan Mbak Irma Suryani sebelum kita nanti bahas bersama pemirsa. Nah kalau yang kedua terkait komentar Jokowi lagi, orang Korengan aja Jokowi yang salah itu ya. Saya heran gitu loh. Ya orang Panuan, orang Korengan, Jokowi yang salah. Nah saya mau kasih tahu gini Pak Faisal sama Haris, Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu luar biasa, belum ada di Indonesia. Selama ini yang kuat itu kan selalu TNI. Presiden yang kuat ya, mulai Soeharto, SBY, itu TNI. Nggak ada gejolak. Wajar TNI di belakangnya. Bung Karno lebih lama. Nah, kalau Jokowi ini sipil loh. Kalau Bung Karno itu pengecualian, itu Indonesia baru merdeka. Nggak bisa kita sandingkan Bung Karno dengan kondisi saat ini, nggak fair. Tidak apple to apple Om. Nah saya mau bilang gini, ini sebenarnya hebatnya Jokowi adalah hebatnya PDIP. 2 periode harus diakui. Sipil mampu menguasai negara ini 2 periode itu luar biasa. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Itu yang kedua. Ntar dulu, sabarlah. Sabar. Lu ngomong aja gua perhatiin, gua diem, ya kan? Gua dalemin gitu, Fer. Nah, saya agak-agak risih sebenarnya ya
Kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang itu karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang itu karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini tuh rumah Jokowi itu rame terus. Ya, dan itu nggak bisa dinafikan. Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri. Nggak ada presiden yang semuanya benar. Trump itu apa nggak brengseknya luar biasa. Ya, sangat rasis terhadap Muslim. Sekarang Banyak presiden-presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Gak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, enggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, jadi kita sebagai bangsa ini, saya nggak pernah mau berpihak kepada siapapun, saya berpihak kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini gaduh. Ya, kita harus mendukung program pemerintah yang bermaslahat untuk rakyat. Kalau memang nggak bermaslahat ya kita kritisi, nggak ada masalah. Kritisi. Nah tadi dikatakan bahwa Pak Prabowo sudah memotong anggaran dan itu luar biasa menurut Faisal Asgaf. Pak Faisal, paham nggak kalau di 2019-2024 Pak Jokowi juga memotong anggaran banyak sekali. Bahkan anggaran DPR itu hampir 20-30% dipotong. Dipotong Pak. Harusnya kita misalnya ada jatah nih ya. Saya terbuka aja. 2 kali kunjungan kerja kita hanya 1 kali kunjungan kerja. Dibintangin. Sampai pada marah-marah tuh anggota DPR karena banyak sekali program DPR yang nggak bisa berjalan. Dipotong. Bu Sri Mulyani itu udah kalau datang ke DPR itu udah males saja dia. Kenapa? Karena selalu diprotes. Dipotong 30%. Dibintangin. Banyak sekali, bukan 1-2. Ya, perjalanan dinas ASN juga dipotong sama Pak Jokowi. Kemudian anggaran DPRD dipotong sama Pak Jokowi jadi PP 33. Yang tadinya kalau keluar kota bisa dapat 10 juta, dia hanya dapat 2 juta. Itu di era Jokowi juga. Jadi jangan cuma hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif juga banyak. Soal pagar laut, saya setuju dibongkar, tapi kan pagar laut itu sudah ada dari sebelum 2014. Sudah ada sebelum 2014, ada perdanya dari Tangerang, dari Bupati Tangerang. Iya. Nah, kenapa tidak ribut? Nah, ini saya ingin sampaikan juga, yang harus diributin itu Pemdanya. Karena otonomi daerah itu menyatakan bahwa Pemdanya yang harus bertanggung jawab. Enggak semuanya harus pemerintah pusat. Pemdanya yang ngaco. Ya Pemdanya yang harus dimintai pertanggungjawaban. Pemda kita nih sekarang nih selama ini harus tahu juga nih ya semua masyarakat dan teman-teman semua di sini. Dari 37 provinsi hanya 7 provinsi yang mandiri. Yang lainnya semuanya masih subsidi. Hanya bisa menghabiskan APBD. Mandatory spending. Kalau saya bilang gubernur gak usah dipilih langsung, gak usah. Gak punya daerah, gak punya wilayah, gak punya masyarakat. Untuk apa? Kerjanya hanya mengkoordinasikan pusat dengan bupati dan wali kota. Habis-habisin biaya. Stop aja. Nah, kemudian kalau kita mau bicara soal hukum, bicara soal keadilan, bicara soal bagaimana parlemen itu bisa menjadi parlemen yang betul-betul menjadi harapan masyarakat. Rekrutmen
Ya, rekrutmen partai politik kan juga harus benar. Nanti Pak Bang Ferry itu tadi saya baru ngobrol sama beliau. Fer, ini bukan soal yang nggak boleh diselesaikan, harus diselesaikan. Iya, ini nggak di Komisi 2 sayangnya. Nah, tapi ini harus diselesaikan gitu ya. Karena apa? Karena isi parlemen itu tergantung dari rekrutmen partai politik. Undang-undang siapa yang bikin? Pemerintah dan parlemen. Kalau parlemen isinya orang-orang yang tidak berkualitas, ya undang-undangnya juga nggak akan berkualitas. Itu saya kritisi. Saya kritisi, partai politik saya kritisi. Kenapa? Karena rekrutmennya gagal. Banyak teman-teman yang di DPR yang ada juga loh. Kalau mau tahu saya kasih tahu. Yang 1 tahun itu datang cuma 5 kali ada, tapi tidak ada yang namanya punishment dari partai politiknya. Nah ini yang rusak. Nah ini kan kita juga harus beresin. Terkait dengan 100 hari Prabowo Gibran, ada 7 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada keberpihakan kepada UMKM. Ya, petani nelayan. Pajaknya dihapuskan. Modal diberi, kemudahan untuk ambil dari bank. Itu supporting dari UMKM kepada UMKM, petani dan nelayan dari pemerintah. Kenaikan guru, kenaikan gaji guru. Ya. Nah, kemudian ada lagi makan bergizi gratis. Tapi memang saya mau ngomel juga nih dengan Badan Gizi Nasional soal yang bicara soal serangga. Ya, menurut saya yang nggak gatel tuh nggak usah digaruk gitu loh. Ngomong tuh mbok ya lebih konstruktif lah. Jangan bikin malu pemerintah juga. Seolah-olah pemerintah nggak punya uang. Sehingga serangga pun harus dijadikan menu makan bergizi gratis. Ya kadang-kadang yang nggak gatal juga digaruk gitu. Padahal untuk menyiapkan anggaran itu sudah tersedia 71 triliun. Bahkan ketika misalnya MUI mengatakan ambil dana zakat untuk MBG, saya nggak setuju. Gak setuju. Ada yang bisa lebih bisa untuk bisa diandalkan untuk menambah ya anggaran makan bergizi gratis itu. Cukai rokok 150 triliun per tahun. Itu kan dana kesakitan masyarakat Om Karni. Bang Karni. Cukai rokok itu dana kesakitan masyarakat. Itu bukan pajak. Itu adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan rokok terhadap kesakitan masyarakat akibat merokok. Nah itu bisa dikembalikan lagi dananya untuk kesejahteraan masyarakat. Bisa masuk ke MBG, bisa masuk ke BPJS Kesehatan. Nggak perlu harus ngambil dana zakat, 150 triliun. Kalau perlu naikin lagi cukai rokoknya menjadi lebih tinggi lagi supaya nggak banyak orang merokok. Ya kan kalau satu bungkus rokok 30.000 atau 40.000, yakin saya turun itu perokok itu. Iya kan? Loh iya kan kalau kita mau bicara kesehatan, hari ini kuratif ya, untuk bayar kesakitan masyarakat kuratif, itu tinggi sekali BPJS mengeluarkan anggaran. Kenapa? Karena promotif preventifnya nggak jalan. Rokoknya dibiarkan, mau rokok elektrik, mau rokok kretek, rokok semua jalan. Sampai anak kecil pun bisa beli rokok. Promotif preventifnya nggak jalan. Maka saya bilang dengan Menteri Kesehatan, ya kerjanya yang benar dikit lah. Karena yang begini-begini ini yang bertanggung jawab Kementerian Kesehatan. Promotif preventif nggak jalan sehingga kuratif tinggi. Nah, Pak Prabowo meminta kepada Menteri Kesehatan untuk bisa melakukan promotif preventif, mengurangi kuratif, maka diberikanlah yang namanya kontrol, cek up gratis untuk masyarakat. Yang berulang tahun didahulukan. Tapi yang nggak berulang tahun pun selama 2 periode Pak Jokowi juga sudah berjalan di BPJS. Ya, setiap orang boleh melakukan cek darah, cek kolesterol, cek tekanan darah. Nah, kemudian satu lagi asam urat. Ya, teman-teman semua memberikan masukan tadi. Bagi saya itu penting. Kenapa? Karena
pemerintah yang absolut, yang terlalu absolut juga pasti nantinya akan jadi diktator. Dan nggak bagus, nggak ada yang kontrol. Jadi harus ada kontrol sistem yang efektif juga dari kita-kita ini. Tetapi saya ingin sampaikan juga yang konstruktif lah. Jangan dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya. Yang bilang sampah tapi siapa tadi? Oh gitu. Oh berarti Anda sampah dong ya. Jadi sebentar Pak. Ya nggak apa-apa sebentar. Saya kan Nanti nggak saya kasih menyebut waktu. nama Bu Irma tadi kan. Saya bicara dengan pandangan yang umum saja. Ya. 3 kali sebut Oke. nama saya. Oke. Nanti Bisa nanti saya nanti sambut. ada waktunya lagi kan setelah ini. Saya belum Lebih selesai Pak. 15 menit ini Bu Irma. Belum. Saya hitung. Coba Belum. lihat jam dulu. Sebentar lagi, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, 100 hari Presiden Prabowo Gibran ini menurut saya sudah cukup bagus. Sudah cukup konstruktif. Kalau ada yang masih kurang, wajar-wajar saja. Nanti kita lihat ke depan, kita kawal bersama. Karena anggarannya baru turun di pertengahan Januari dan itu juga belum semuanya cair. Ya kan? Karena seluruh program kerja, kebijakan dan lain sebagainya tidak akan pernah berjalan kalau tidak ada anggaran. Nah, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan ya dengan apa yang kita sampaikan semua tadi bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa terkait dengan statement Mbak Irma Suryani ya di acara ILC kali ini. Tulis di kolom komentar. Dan juga kepada pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan ya informasi-informasi terbaru dari channel ini dan support terus channel ini dan saya juga tidak akan bosan-bosannya untuk selalu memberikan informasi terkait dengan situasi perpolitikan di Republik ini pemirsa. Subscribe Mufil A dan salam demokrasi dan salam NKRI.